partikel identik partikel yang diperlakukan secara klasik dan partikel yang diperlakukan secara kuantum, ya. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, kasus, ya, kalau kita punya dua partikel, ya, dan tiga keadaan, ya. Tuh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan tiga jenis, ya, statistik yang kita sebutkan pada kuliah terdahulu. Nah, sekarang bagaimana ketika harus kita terapkan pada partikel, ada dua partikel dengan tiga keadaan, ya, itu pertanyaannya, ya. Nah, yang pertama itu partikel. Jadi kita buat dulu ini, ya. Yang pertama, ya, tiga keadaan itu kita gambarkan dengan garis gini, ya. Ini kan keadaan yang mewakili tingkat energi, begitu, ya. Nah, yang pertama partikelnya itu dibedakan, ya. Klasik kan, klasik itu dibedakan. Jadi kemudian selain dibedakan, dia juga bisa satu keadaan itu bisa ditempati, bisa tidak ditempati, bisa ditempati satu, bisa ditempati lebih dari satu, ya. Tuh. Nah, maka yang pertama itu karena bisa dibedakan, jadi saya bisa gambarkan, ya, untuk kasus pertama itu dengan partikel ini berbeda, ya. Tuh. Maka ini bisa menempati, dua-duanya berada di bawah, ya. Dua-duanya bisa di bawah. Nah, maka yang lainnya itu dua-duanya bisa di keadaan dua, ya. Dan juga bisa, ya, di keadaan paling atas, itu karena dua partikelnya dapat dibedakan, ya, itu. Nah, jadi ini tiga
kemungkinan. Kemudian kemungkinan yang lain ya itu adalah satu-satu begini. Tuh ya. Nah, karena ini bisa dibedakan, ini tuker ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang putih ini di keadaan pertama, sedangkan yang hitam keadaan kedua, ini kemudian sebaliknya ya. Nah, itu kemudian bisa juga begini ya. Nah, begini ya, dan tertukar begini ya. Nah, jadi yang satu di keadaan pertama, satu keadaan ketiga ya. Dan karena bisa dibedakan, maka ini bisa kita lakukan seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian alternatif yang berikutnya adalah berikut ya. Nah, ini dan ini ya. Tuh. Jadi ini keadaan yang mungkin ya, keadaan yang mungkin gitu. Ini kalau partikelnya bisa dibedakan ya. Jadi dua partikel dengan tiga keadaan berarti mempunyai 9 kombinasi ya. Ini 9 kombinasi. Nah, ini partikel klasik ya. Partikel klasik dan memenuhi statistik yang kita sebut dengan statistik Maxwell-Boltzmann artinya ya. Nah, tapi rumusan partisinya nanti, tapi kita jelaskan dulu kemungkinan kombinasi yang ada ya. Kalau partikelnya 2, lalu tingkat keadaan yang diizinkan itu 3 ya. Jadi kita ambil contoh yang sederhana ya. Nanti bagaimana kalau misalkan keadaannya itu 4, keadaannya itu 5 dan N misalkan, maka bagaimana keadaan yang diizinkan gitu ya. Nah, itu kita ambil dulu yang sederhana 2 partikel dengan 3 keadaan ya. Nah, itu. Nah, ini yang pertama ya. Sekarang kita lihat untuk kasus yang kedua ya. Simetri ya. Simetri tapi ya identik dan simetri ya, bukan yang antisimetri. Jadi identik itu berarti begini. Nah, ya. Jadi sama-sama putih atau sama-sama hitam atau sama-sama solid ya. Jadi kalau hitam itu kita sebut solid misalkan ya. Atau ya udah kita anggap ini bolong atau putih aja. Maka apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk memperoleh ya kondisi yang mungkin itu mudah ya. Mudah. Itu kalau dari klasik ini ya. Dari klasik ini maka
keadaannya itu akan menjadi begini, ya. Nah, ini, ya, tuh. Jadi dua-duanya ini, jadi kalau simetri kan satu keadaan bisa diisi berapapun, ya, termasuk kosong, begitu. Jadi maka ya yang dua ini bisa dipindah ke sini, ya, dengan mengganti begini, dua-duanya solid, dua-duanya putih, ya. Nah ini, ya, itu. Jadi keadaan pertama terisi penuh dua partikel, tapi keadaan 3 dan 4 kosong. Ya, di sini keadaan 2 diisi, 1 dan 3 kosong. Ya. Sedangkan di kanan 1 dan 2 kosong, keadaan ketiga terisi 2 partikel. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang untuk kombinasi berikutnya, kita lihat, ya, kita lihat dari yang klasik ini, ya, dari klasik ini kita lihat ini, ya, ini ada 2, yang putih di 1, yang hitam 2. Kemudian di sini dibalik aja. Nah, tetapi karena sekarang itu identik, maka ini, ya, sebentar, ya. Jadi ini, ya, Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Ini belum di-record ya, Pak? Kenapa? Ini belum di-record kelasnya. Apa emang? Oh iya. Udah jauh. Kamu kenapa baru mengingatkan? Saya juga baru ngeh, Pak. Udah hilang sebagian, ya. Iya. Oke. Bentar, ya, nggak apa-apa, meskipun lihat sisanya, ya. Lihat sisanya aja, ya. Lihat bagiannya aja, ya. Recording in progress. Ya. Nah, jadi saya ulang, ya, untuk yang partikel klasik karena dapat dibedakan, ya, satu keadaan bisa tidak diisi, bisa kosong, bisa diisi 1, bisa diisi 2, dan seterusnya. Tapi karena partikelnya 2, maka cukup maksimum 2, ya. Jadi kombinasi yang pertama itu adalah ketika dua-duanya berada di ground state, ya, keadaan bawah ini, ya. Nah, itu. Nah, yang kemudian keadaan 2-3-nya kosong. Nah, kombinasi lainnya adalah ketika 2 partikel itu berada di keadaan 2, 1 dan 3-nya kosong. Kemudian yang ketiga, ya, keadaan 1, 2-nya kosong, dua-duanya menempati keadaan ketiga, ya, gitu. Nah, itu ketika 2 partikel itu berada pada keadaan yang sama. Tapi yang berikutnya adalah ketika 2 partikel itu berada di tempat yang berbeda. Jadi yang pertama ini, ya, putih di bawah, hitam di kedua, ya, ketiganya kosong. Nah, karena partikel itu dibedakan, maka ini kebalikannya, ya, yang hitam di bawah, putih di kedua, ya, itu. Nah, kombinasi lainnya adalah putih di bawah, 2 kosong, kemudian yang hitam di atas, ya, dan kebalikannya, itu, ya. Nah, atau kemungkinan yang lain adalah ground state kosong, kemudian putih di keadaan 2, hitam di keadaan 3, dan pertukarannya, ya, karena lagi-lagi
partikel itu dapat dibedakan, ya. Nah, dengan demikian kita mempunyai 9 kombinasi, ya. 3 dengan 2 partikel yang berkumpul di keadaan pertama, keadaan kedua, dan keadaan ketiga. Kemudian yang keenamnya itu ada 1 keadaan kosong, ya. Kedua keadaannya terisi 1, ya, masing-masing 1. Nah, ini kombinasinya. Ini partikel klasik. Sekarang kalau partikel simetri, ya, partikel simetri. Nah, maka partikelnya tidak dapat dibedakan, ya. Partikelnya tidak dapat dibedakan. Jadi sekarang kita buat putih semua, ya. Loh, atau hitam semua, tidak apa-apa, ya, tapi yang jelas identik, gitu. Nah, dari gambaran klasik yang kita punya, ya, maka 3 keadaan pertama itu tetap, ya, tetap. Jadi ke sini, tetap. Nah, yang mengalami perbedaan itu di keadaan yang terisi 1. Ya, 2 keadaan pertama ini hanya yang 1 dan 2 terisi oleh hitam dan putih, tetapi karena hitam dan putih itu sekarang tidak ada, menjadi putih semua. Jadi yang ini, ya, dan sebelahnya ini itu identik, ini sama, sehingga cukup sekarang digambarkan seperti ini, ya, tidak ada pertukaran. Itu. Demikian juga dengan kasus yang 1,3 ini dengan ini, ya. Ini menjadi seperti ini, ya. Itu. Nah, kemudian keadaan terakhir, 2 terakhir ini, ya, ini identik. Sekali lagi, ini identik, ya. Ini identik dengan ini. Maka ini sekarang, ya, bisa dituliskan menjadi 1, ya, begini saja. Nah, ini, ya. Nah, ini partikel yang identik dan simetri, ya, identik dan simetri, gitu. Nah, untuk partikel yang ini sudah nggak bisa digeser lagi, ya. Sekarang yang ketiga, kalau begitu, ya, yang ketiga, ya, 3 itu sama, ya, identik, identik. Loh. Nah, tapi asimetri, ya, asimetri itu kan apa? Sifat asimetri kemarin yang unik. Kalau 2 partikel menempati keadaan yang sama, bagaimana? Dari rumusan kita terdahulu itu, kalau antisimetri, bukan asimetri, maaf, ya, antisimetri. Apa yang kalian ingat tentang antisimetri? Fungsi gelombangnya bagaimana? Ya, gimana? Gimana itu? Larangan Paulinya gimana? Nyebutkan gimana? Hasilnya 0, ya. Itu. Ingat determinan kemarin itu, ya. Kalau U, ya, jadi fungsi gelombangnya itu U, ya. Kalau berbeda U dan V. Tapi kalau sama, V itu jadi sama dengan U, ya. Maka U1 V2 begitu, ya. Itu dikurangi dengan U2 V1.
Nah, kalau V-nya itu sama, maka determinan itu akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, apa implikasinya sekarang kalau dua partikel itu berada pada keadaan yang sama, ya kan cara matematik 0. Nah, artinya kalau dari keadaan ini, ya ini, maka ini dilarang, ya ini dilarang. Jadi keadaan 3 yang begini, ya ini, nah ini dilarang, ya ini dilarang, itu, ya. Jadi ini bedanya, ya di sini. Jadi tidak boleh satu keadaan itu terisi 2, baik di ground state, ya, di first excited state maupun the last excited state, itu nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh ada satu keadaan yang terisi lebih dari satu partikel. Itu yang antisimetri, ya. Jadi yang diizinkan itu hanya 3 keadaan ini, ya, 3 ini, ya. Jadi 1 di keadaan pertama, yang lainnya di keadaan kedua, atau 1 di keadaan pertama, lainnya di keadaan ketiga, atau pertama di keadaan kedua, lainnya di keadaan ketiga. Jadi hanya ini yang diizinkan, ya, hanya ini yang diizinkan. Tuh. Nah, inilah kombinasi, ya, yang diizinkan untuk masing-masing partikel, ya. Yang pertama tidak simetri, ya, tidak identik, sehingga kemudian tidak memenuhi prinsip kesimetrian, atau yang kedua partikel identik tapi yang pertama simetri, ya, seperti bentuk ini, kemudian atau antisimetri ini, ya. Jadi kalian lihat itu makin sederhana, ya, makin sederhana kombinasinya, ya. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan ke perumusan fungsi partisinya. Ada Pak. Ya. Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Nah, baik, ya. Sekarang fungsi partisinya, ya. Tentu diasumsikan ini berada di sistemnya berada di ruang bertemperatur T, ya. Ruang bertemperatur T, gitu. Nah, untuk
menentukan fungsi partisi, ya. Nah, ini kita keadaannya ini, ya. Keadaan pertama itu, jadi masing-masing ini ya, sama keadaannya, ya. Kita tandai yang pertama itu dengan energi epsilon 1, ya. Yang kedua itu dengan energi epsilon 2, dan yang ketiga itu dengan energi epsilon 3, ya. Itu. Nah, maka ya jadi ingat sekali lagi ini sama nih, ya. Ini kan sebenarnya gambar yang keadaan yang sama semua ini, ya. Cuman di sini kita uraikan kemungkinan, ya, kombinasi dari keadaan terisi, ya. Itu. Jadi ingat, pertama itu keadaan dengan energi epsilon 1, kedua dengan energi epsilon 2, yang ketiga dengan epsilon 3, ya. Nah, begitu. Jadi kita dapat melihat sekarang untuk kasus yang partikel klasik ini yang tidak dapat dibedakan ini, ya. Maka fungsi partisinya Z-nya, karena ini ada 9, tentu ya fungsinya itu juga ada 9, ya. Penjumlahannya akan ada 9, gitu. Jadi ini akan ada 9 suku, begitu, ya. Gitu. Nah, yang pertama itu kita lihat ini, ya. Nih, yang pertama nih. Jadi eksponensial, ya, itu negatif beta, ya. Nah, dua-duanya berada di epsilon 1, berarti 2 epsilon 1. Nah, itu, ya. Nah, kemudian yang kedua ini, ya, 2 ini 2 epsilon 2, ya. Untuk kemudian ditambah, ya, yang ketiga beta 2 epsilon 3, ya. Nah, itu, ya, 3 suku pertamanya itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang keempat, ya, ini 4 dan 5 ini, ya, ini energinya sama, ya, yaitu E1 dan E2, epsilon 1 dan epsilon 2, ya, ini sama, itu. Jadi ada 2, karena ada 2, jadi dijumlahkan, berarti ini cukup kita kalikan ini 2, ya, epsilon beta, ya. Nah, energinya adalah epsilon 1 plus epsilon 2, ya, itu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian suku berikutnya nih, ya, yaitu juga ada 2, ya, epsilon beta, epsilon 1 tambah epsilon 3, ya. Dan yang terakhir 2 beta epsilon 2 plus epsilon 3, ya. Nah, itu. Nah, ini fungsi partisinya, ya. Karena ada 9 suku, maka
ada 9 kombinasi, maaf ya, 9 kombinasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka matematiknya juga begitu. 1 2 3. Nah, ini 2 ya. Penjumlahan 2 kali ini sebenarnya, maka kemudian karena apa? Ini energinya sama, jadi ditambahkan tapi 2 kali, jadi ini kalikan 2. Ini juga begitu 2 kali. Ini juga begitu 2 kali. Jadi ada 9 suku sebenarnya, ya. Itu. Ya. Ini untuk ini Maxwell-Boltzmann, ya. Maxwell-Boltzmann begitu. Ya. Nah, fungsi partisi yang ini, ya, ini Z, ini Bose-Einstein, ya. Tuh. Maka dari gambar, ya, dari gambar ini karena identik, begitu ya. Karena identik, maka kita lihat ya, sukunya ada 6, ya. Sukunya ada 6, yaitu hilangnya 2 suku ini, ya. 2 suku ini menjadi 1, 2 suku ini menjadi 1, 2 kombinasi menjadi 1, 2 kombinasi menjadi 1, 2 kombinasi menjadi 1 ini. Ya. Maka Bose-Einstein tidak lain adalah Maxwell-Boltzmann, ya, fungsi partisinya kalau untuk kasus ini, ya. Jadi Maxwell-Boltzmann ini dengan membuang faktor 2 di sini, ya, ini dibuang, sehingga ini kemudian menjadi ya, jadi yang ini 2 beta E1 plus 2 beta epsilon 2 plus 2 beta E3, ya. Nah, kemudian sisanya ini tanpa faktor 2, ya. Itu karena kita tidak relevan membedakan 2 partikel, sehingga hanya ada 1, ya. Kemudian ini tuh, ya. Nah, ini, ya. Dan nah ini, ya. Itu. Ya. Jadi menjadi lebih sederhana dari Maxwell-Boltzmann, ya. Ini ada 6 suku. Tuh. Nah, yang terakhir, ya, untuk Fermi-Dirac itu menjadi jauh lebih sederhana lagi, ya, karena semua keadaan yang terisi 2 itu 0. Jadi suku ini tidak ada, tinggal suku ini aja, tinggal suku ini. Berarti cara Fermi-Dirac itu menjadi lebih sederhana lagi, ya, dari Bose-Einstein, maka tinggal 3 suku terakhir ini aja, ya, yang membentuk fungsi partisinya ini, ya, tinggal suku ini aja. Jadi ini beta epsilon 1 2, ya, plus epsilon E epsilon 1 plus epsilon 3, ya, plus potensial beta epsilon 2 plus epsilon 3, ya. Nah, jadi ini, ya, itu fungsi partisi, ya, fungsi partisi dari masing-masing kualifikasi, ya,
apakah partikelnya itu dapat dibedakan atau identik? Kalau identik, apakah simetri atau anti simetri? Maka kombinasinya adalah seperti ini. Fungsi partisinya seperti ini, ya. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan, ya. Ini kita tampilkan dalam bentuk yang paling sederhana, ya. Itu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau ini semisal ada 3 partikel, yang 2 identik, satunya tidak identik, itu apa boleh, Pak? Pak, sebentar. Ya. 3 partikel, apa? Berapa? Misal 3 partikel, yang 2 itu identik, cuma yang satunya itu tidak identik dengan keduanya. Boleh aja. Boleh. Boleh, ya. Tuh. Ya, boleh. Itu. Yang lain, silakan yang lain. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bukan bertanya sih, mungkin boleh dikasih contoh soal gitu, Pak. Ya contoh soal buat sendiri aja. Ini kan tadi ini kasusnya. Nih, 2 partikel 3 keadaan. Sekarang kalian buat aja nanti gitu kan. Macam-macam ini dari apa? Dari ini gitu ya. Kan seperti yang saya katakan di depan tadi. Ini bisa aja keadaannya 4, 5, 6, 7 atau N bahkan kan gitu. Ya. Gitu loh. Jadi keadaannya. Tapi ini saya beri ilustrasi gitu loh. Supaya kalian bisa bisa mengimajinasikan secara konkret begitu loh. Ya kalau saya langsung melompat ke N kan kalian bingung. Di mana N itu berapa gitu kan. Gitu. Tapi sekali lagi seperti halnya dalam rumusan terdahulu, saya selalu berangkat dari kasus yang paling sederhana yang bisa dibayangkan, ya, bisa diimajinasikan, tapi kemudian nanti lompat ke yang keadaan N, gitu loh, ya. Jadi dari sini saya beri contoh yang sederhana, gitu. Setelah itu ya kalian kembangkan kalau keadaannya jumlah keadaannya ini ya garis-garisnya itu misalkan 4, partikelnya 2. Kemudian kalau partikelnya 3 itu bagaimana? Ya. Atau kalau di sini partikelnya 3 lalu keadaannya 3 itu bagaimana? Gitu loh. Ya. Nah, kalau itu ya silakanlah buat sendiri gitu. Ya. Kalau contohkan di sini semua nanti nggak selesai kuliahnya. Ya. Nah, itu gunanya kalian belajar sendiri ya. Itu berangkat dari ilustrasi yang saya berikan itu. Ya. Ada lagi? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya lagi. Ya. Nggak, yang tadi itu saya salah pertanyaan. Maksud saya itu 3 partikel itu yang 2 gimana ya? 3 itu identik, cuma yang 2-nya itu simetri, yang satunya anti simetri itu gimana Pak kira-kira? Apakah bisa? Loh, nah itu kan tidak mungkin gitu loh ya. Jadi kalau partikelnya itu identik, ya, kemudian kita klasifikasi partikel itu, kita identifikasi partikel itu lebih lanjut, gitu loh ya. Apakah partikelnya itu simetri atau antisimetri, gitu, ya. Jadi begitu. Jadi misalkan nanti kita membahas foton,
ya udah foton aja gitu kan. Gitu. Sebentar lagi kita akan jelaskan itu ya. Kalau ini sudah, kita akan jelaskan kalau misalkan partikelnya itu foton. Bagaimana merumuskannya? Itu. Nanti kita juga akan rumuskan bagaimana kalau partikelnya itu elektron. Bagaimana fungsi partisinya, gitu loh, ya. Tuh. Jadi nggak bisa dicampur kemudian foton dan elektron, itu dua hal yang berbeda, nggak bisa, gitu ya. Tuh. Jadi begitu kita ketahui partikelnya identik, maka kita perlu mengevaluasi ya apakah partikelnya itu simetri atau antisimetri, gitu. Ya, lanjutannya itu begitu. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi ya fungsi partisinya. Nah, kalau kita sudah punya fungsi partisinya, nah, itu, maka selanjutnya adalah ya berapa misalkan energi rata-rata ya, itu berapa probabilitas keadaan ini ya, berapa probabilitas yang ini, itu kan, berapa probabilitasnya, berapa probabilitas ini, berapa probabilitas ini, berapa probabilitas ini ya, berapa probabilitas yang berada di keadaan 1 dan 2, berapa probabilitas berada di keadaan 1 dan 3, berapa probabilitas berada di keadaan 2 dan 3, gitu ya, dan seterusnya ya, maksudnya dan seterusnya itu ya untuk partikel yang tidak dapat dibedakan itu bagaimana, untuk partikel yang identik tetapi simetri bagaimana, yang identik tapi antisimetri itu bagaimana, itu maksudnya ya. Itu jadi rumusan termostatistik berikutnya itu sama dengan yang lain ya. Kita sekarang udah dapat fungsi partisinya. Kalau dapat fungsi partisinya, kemudian kita bisa menghitung energi rata-rata ya. Itu seperti rumusan-rumusan terdahulu itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi, nah, ya, ini cukup 1 lembar aja ya. Sekarang kita lanjutkan, kita bahas distribusi foton ya. Nah, ini ya, naik dikit. Ya, baik. Kita sekarang statistik foton atau distribusi foton ya. Tuh. Karena ini makhluk istimewa ya, makhluk istimewa foton ini. Apa istimewanya foton ya?
Foton itu cahaya, ya, partikel dari cahaya istilah yang muncul di abad 20 untuk untuk cahaya, ya, yang sebelumnya tidak dikenal, ya. Sebelumnya hanya dikenal dengan istilah cahaya, tapi dengan sifat baru, ya, cahaya yang ternyata cahaya tidak dapat dipandang murni sebagai cahaya dalam artian diperlakukan sebagaimana cahaya dalam persamaan Maxwell, ya. Jadi perlakuan secara klasik gitu gagal dijelaskan, digunakan untuk menjelaskan radiasi benda hitam, efek fotolistrik maupun efek Compton, ya. Maka kemudian cahayanya dikuantisasi, ya, dikuantisasi berperilaku seperti partikel, ya, berperilaku seperti partikel. Itulah sebabnya kemudian disebut dengan foton, ya. Itu ingat sejarah kelahiran kuantum, ya. Itu. Jadi foton itu adalah partikel dari cahaya, ya. Itu. Kalau cahaya itu begitu kita dengar kata cahaya saja, maka imajinasi kita ke klasik itu adalah gelombang elektromagnetik, ya, gelombang. Jadi kita sudah katakan itu gelombang, ya, yang perlakuannya itu menggunakan persamaan Maxwell, ya, itu. Nah, kalau partikel itu diperlakukannya dengan persamaan dari mekanika Newtonian, ya, mekanika Newtonian. Itu, ya. Nah, maka foton, ya, juga demikian. Kuantitasnya, ya, kuantitasnya kemudian ditransformasi ke kuantitas ala Newtonian, ya. Jadi foton tidak mempunyai massa, tetapi dia mempunyai momentum. Nah, ya, secara kuantum dia mempunyai momentum karena dia diperlakukan seperti partikel, gitu, ya. Foton itu bisa menumbuk, padahal itu di dalam klasik itu tidak mungkin, karena foton itu gelombang, tidak mungkin terjadi tumbukan, ya. Tidak ada fenomena tumbukan, tidak ada fenomena hamburan untuk cahaya, gitu, ya, untuk gelombang elektromagnetik. Adanya fenomenanya hanya intervensi, difraksi, seperti itu, ya. Nah, itu, ya. Tapi efek fotolistrik itu hanya bisa dijelaskan kalau foton itu seperti partikel yang menumbuk. Sedangkan efek Compton bisa dijelaskan kalau cahaya itu, ya, mempunyai momentum. Nah, itu, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah keistimewaan foton, ya, cahaya itu sekarang disebut foton, berarti terkuantisasi, diperlakukan sebagai partikel. Nah,
ya. Nah, sebagai partikel ya, pertama sebentar ya. Sebentar ya. Jadi dia mempunyai spin bulat ya, spin bulat tuh. Ya. Jadi dia apa kalau spin bulat? Simetri ya. Tuh. Simetri berarti kalau nanti ada satu keadaan itu bisa diisi, bisa kosong ya, atau bisa diisi berapapun ya. Tuh. Ya. Nah, itu yang pertama, spin bulat. Nah, kemudian yang kedua, foton itu tidak berinteraksi dengan yang lain ya. Itu satu dengan yang lain ya, sehingga bisa kita perlakukan sebagai apa yang sudah kita bahas, seperti gas ideal ya, seperti gas ideal begitu. Nah, kemudian yang ketiga, foton itu bisa diserap oleh rongga ya, bisa diserap oleh rongga, tapi juga bisa di-create oleh rongga. Jadi kalau bisa diserap, maka berapapun foton kemudian diserap sehingga tidak ada foton. Ya. Tapi kemudian bisa dicipta juga. Cipta ya, tanpa batas. Gitu. Jadi ini unikan yang ketiga ya. Ini ya. Nah, 3 sifat ini ya yang kemudian membuat kita harus perlu memprioritaskan distribusi statistik foton ya. Jadi dengan demikian ya, kita gambarkan sekarang dengan demikian satu keadaan ini ya. Jadi tentu keadaannya banyak ya. Bisa mempunyai banyak keadaan. Ya. Keadaannya bisa tak hingga. Ya, seperti halnya partikel di dalam kotak satu dimensi itu kan keadaannya kan diidentifikasi dengan bilangan kuantum n mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi demikian juga untuk foton. Ya, demikian juga untuk foton. Tuh. Ya. Nah, keadaan ini, masing-masing keadaan ini, ya, ini epsilon 1, ini epsilon 2, ini epsilon 3, ya, dan seterusnya. Ya. Itu. Jadi epsilon n ya, ini sudah kita putus di sini. Kita ambil ini epsilon n. Ini bisa kosong. Ya. Itu. Tapi bisa juga ya kita simbolkan ya. Kita simbolkan fotonya itu dengan ya udah simbolkan ini aja. Gitu ya. Bisa 1 ya. Kemudian di-create bisa 2. Maaf, nggak kelihatan ya. Maaf, saya naikkan. Ya. Ini bisa di-create terus ya. Ini udah nih banyak sekali. Ya. N. Untuk. Jadi banyak sekali nih, gitu loh ya. Itu. Jadi setiap keadaan tuh bisa begini. Tuh.
Ya. Nah, jadi ini setiap keadaannya itu seperti ini. Jadi tanpa isi 1, 2, 3, N, ini tak enggak. Ya, bisa tak enggak. Itu untuk satu keadaan. Ya. Nah, jadi sekarang ya fungsi partisinya, kalau begitu fungsi partisinya sama dengan ya itu epsilon beta ya E1 ya itu diisi oleh N1. Tuh. N1 ya. N1 itu bisa 0 nih, bisa 1, bisa 2, bisa tak hingga. Ya. Itu. Demikian juga dengan keadaan yang kedua. N2 itu artinya jumlah partikel yang berada di keadaan 2. Tuh. Sama ya. Bis N2 seperti halnya N1 ya sampai tak hingga. Nah, ini ya sampai keadaan yang ini indeksnya katakanlah N ya. Itu. Terus ya. Ini. Nah, jadi begitu merumuskannya ya. Seperti halnya rumusan yang sederhana tadi. Ya. Itu. Ya, jadi di apa? Dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan ya. Yang pertama ini yang berenergi ini kemudian dijumlahkan ya. Ada kombinasi. Kalau misalkan yang pertama 1 ya, kemudian yang kedua ini berarti kan ini di apa suku ini dikalikan dengan suku ini ya. Jadi begitu. Jadi ini jumlah kemudian dikalikan jumlah, kalikan jumlah dan seterusnya ya. Itu fungsi partisinya. Nah, bentuk ini kan bisa disederhanakan ya. Itu bentuk ini bisa disederhanakan menjadi, perhatikan ya, penyederhanaannya, perhatikan tuh. Jadi saya ulang, Z sama dengan ya E beta ya. Jadi saya tuliskan yang sekarang NK epsilon K ya. Tuh. Ini sebentar ya. Sebentar. Oh iya iya, bentar ya.
Ini NK. Ya. Bentar, ini ada indeks 1 dulu ya. Oke. Ya, sebentar. Ya, maaf ya. Saya ulang. Ini N1, N2, ya, NK, terus eksponensial B, N1. Ini, ya. Nah, maka ini kan kemudian dikalikan, ya. Ini dikalikan eksponensial B N2 E2, ya. Tuh. Dan seterusnya. Nah, ini bisa kita kurung, ya. Dan ini bisa kita tuliskan menjadi beta, ya, N1 E1, N2 E2, dan terusnya, ya. Tuh. Jadi kita tuliskan seperti itu, ya. Nah, maka dengan demikian, ya, ini tadi, ya, ini ya, saya mau menyederhanakan ini. Ini identik, ya, E1 ini. Jadi ya. Nah, ini adalah Pi E beta N I EI, ya. Sebentar. Ya, sebenarnya dengan bentuk ini saya sudah bisa langsung menyederhanakan, ya. Jadi ini masing-masing ini kan sebenarnya ini ini dibedakan oleh indeks N1 dan epsilon 1. Ini N2 epsilon 2, ya. Tapi ini N1 dari 0 sampai tak hingga, N2 dari 0 sampai tak hingga, NK dari 0 sampai tak hingga, ya. Jadi dengan demikian sebenarnya ini saya bisa bentar ya, ini ya, eksponensial beta, ya, NS ES, ya, itu. Ini NS 0 sampai tak hingga, ya. Tuh. Udah dijalankan,
Ya. Nah, sekarang ini dikalikan ya. S-nya itu dari 1 sampai tak hingga ya. S-nya itu dari 1 sampai tak hingga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, penjumlahan ini ya, penjumlahan ini kita akan jadi kita bisa jadi ini ya, eksponensial yang bawah ini. Bentar ya. Jadi bawah ini begini. Ya. Kalau kita punya X ya, min N ini 0 sampai tak hingga, maka ini akan sama dengan 1 min X ya. Tuh. Nah, jadi NS-nya itu adalah N ya, X-nya di sini adalah eksponensial. Maaf, ini ya. Tuh. Jadi X-nya adalah E pangkat beta epsilon S. Jadi ya, ini S1 sampai tak ini seper ya, 1 min beta ES. Gitu ya, 1 beta ES. Gitu. Ya. Ini. Ya, jadi fungsi partisi untuk foton ini ya. Tuh. Jadi dikalikan S mulai dari 1 sampai tak hingga ya. Nah, ini adalah fungsi partisi foton ya. Fungsi partisi foton gitu. Jadi beta epsilon S mulai dari 1 sampai tak hingga ya. Itu fungsi partisinya. Nah, kalau kita punya fungsi partisi ya, kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan energi rata-rata ya, energi rata-rata. Tuh. Nah, maka energi rata ya. Oke, energi rata-rata atau populasi rata-rata foton di setiap keadaan N ya, populasi rata-rata gitu. Nah, maka populasi rata-rata ya itu jadi populasi rata-rata ya. Jadi maksudnya ini kan bisa diisi 0, 1, 2, 3. Ini juga begitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata partikel di keadaan N ini? Ya, di keadaan N atau keadaan R lah gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah NR rata-rata ya. Jadi NR itu rata-rata itu berapa ya. Nah, jadi tentu NR rata-rata ya itu adalah PR NR ya. Tuh. PR NR. Tuh. Jumlah sebentar. PRNR sebentar ya. Ini ada sesuatu yang harus kita tinjau dulu ya. Oke.
Ini berarti N, rata-rata N. Jadi ini indeksnya harus kita inikan dulu. Ya. Jadi untuk karena NR itu adalah jumlah partikel rata-rata pada tingkat energi ke R, gitu ya. Tuh. Jadi sebenarnya ya ini begini, ya. Jadi sigma ya. Lalu NR, gitu ya. Lalu ini eksponensial semua ini tadi, ya, N1, E1, ya, sampai tak hingga, ya. Tapi ini tidak ada NR-nya. Nah, kemudian dibagi, ya, sigma, lalu eksponensial, dan ini adalah fungsi partisi, gitu ya. Tuh. Nah, begitu sebenarnya ya. Tuh. Jadi itu ya. Nah, itu artinya ini bisa digeser ya. Ini super Z gitu. Nah, ini kemudian apa? Ini N1, B N1 ya. Kemudian juga N2, ini eksponensial B N2 epsilon 2, F1 N1 ya. Ini sama kemudian kecuali ini ke R ya. Ke R ini ada NR beta ya, NR epsilon R itu ya. Nah, ini selebihnya kemudian identik di sini ya. Nah, ini ya berarti adalah apa ini? Ya. Ini berarti ini diperoleh ya dengan cara menurunkan epsilon R ya. Jadi dikalikan beta do ER gitu ya. Do ER. Do ER. Gitu. Ya. Nah, do ER ini. Ya, jadi turunannya itu yang menghasilkan ini hanya ER. Kalau ini kemudian bisa dikeluarkan, ya, bisa dikeluarkan karena tidak, kalau diturunkan ke sini 0, jadi tidak dipandang sebagai konstanta sehingga bisa dikeluarkan secara keseluruhan, sehingga ini sebenarnya super Z, ya, min beta, ya, do epsilon R ini Z ya, diturunkan terhadap Z tapi hanya bekerja pada IR nantinya ya. Nah, karena itu ini kemudian ya disederhanakan lagi menjadi ya, perhatikan min beta ya super Z do Z do epsilon R ya, dan ini tidak lain adalah min beta ya do ln Z do epsilon R ya, itu. Nah, jadi NR itu adalah ini. Nah, kita tahu tadi bahwa Z ya fungsi partisinya itu adalah ini ya. Fungsi partisinya ini adalah ini. Jadi dengan demikian ya sekarang karena logaritma Z-nya itu ya, jadi logaritma Z-nya adalah, jadi kita lihat karena Z-nya ini ya, ini berarti ln Z-nya ya
itu adalah ln ini, dan itu berarti sigma, ya, S ln 1 beta S. Tuh, ya. Ln Z-nya itu, ya. Jadi kalau ini perkalian, begitu dilogaritmakan menjadi sigma, ya, penjumlahan. Maka logaritmanya ln Z ln R, ya, itu adalah ini S do R, ya, itu ya. Jadi ini S, ya. Nah, kemudian do ln 1 min beta S, ya, S, gitu ya. Tuh. Jadi ini adalah delta RS, ya. Nah, sedangkan ini, ya, ln. Jadi ini di apa? Kita buat semacam asumsi dulu, ya. Itu, ya, sehingga kemudian ini nanti ya, ini negatif, diturunkan, ya. Mana itu turunannya, ya. Nah, saya potong sehingga nanti, ya, jadi ini kalian proses, ya. Maka NR nanti itu bentuknya menjadi sangat sederhana, yaitu eksponensial, ya, beta ER min 1. Inilah populasi rata-rata dari foton, ya. Jadi pada keadaan ke R, populasi rata-ratanya, ya, itu seper eksponensial beta ER, ya, kurang 1. Jadi itu keistimewaan untuk foton, ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk proses mendapatkan ini, ya, foton. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar, dari awal ini, ya. Dari awal ini. Jadi itu keistimewaan foton bisa dirumuskan dan bisa diperoleh bentuk sederhana, ya, secara langsung. Itu. Nah, nanti akan kita lihat ternyata ini tidak berlaku untuk partikel identik simetri yang lain, ya. Karena apa? Karena tidak memenuhi sifat-sifat unik, sifat-sifat istimewa seperti halnya foton, yaitu annihilated, jadi bisa diserap, bisa kemudian dipancarkan oleh rongga, sehingga kemudian bisa terisi sampai tak hingga. Itu tidak dipenuhi oleh partikel-partikel yang lain, sehingga rumusannya bisa menjadi lebih rumit, ya. Makanya nanti kita berlakukan tersendiri di kuliah berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau enggak, kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, kita tutup dengan doa penutup, puji syukur. Ya, ada yang Muslim dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.